complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita untuk karir MotoGP 21 Mod. Dan hari ini sudah sampai di seri Argentina, tapi di seri 3. Dan ini adalah season terakhir kita atau season ke-8. Dan hari ini pengembangan kita untuk elektronik untuk Antebellum 1 udah selesai. Dan kita bakal fokus ini di Antebellum 2. Cuman kita butuh waktu 9 minggu untuk bisa nyelesain Antebellum kedua. Bayangin aja, ini kayaknya ada yang gak beres sama manajerial kita. Sementara itu untuk poin kita klasemen, ternyata Alex Rins kemarin di Austin tampil hebat banget, makanya dia sekarang hari ini bisa menjadi pimpinan klasemen dan kita memiliki selisih 13 poin. Dan Oliveira berada di posisi ketiga hingga saat ini. Hari ini di Termas Rio Hondo cuacanya mendung banget, tapi nggak bakal hujan karena udah ada datanya. Dan hari ini kita bakal fokus aja, sementara Valentino Rossi masih jadi pole, tapi kayaknya nggak bakal lama. Ternyata benar aja, ternyata Alex Rins tiba-tiba nongol langsung ke atas dan menggeser. Dan ternyata Quartararo tiba-tiba juga ada di posisi kedua, serta ada Pecco Bagnaia juga. Dan Alex Marquez berada di posisi kelima, Maverick di posisi ke-6. Dan kita langsung aja masuk ke track, kita bakal coba untuk mencari waktu yang terbaik bagi RSGP 21. Oke, here we go, Rizio. We'll see if he can improve his time. Di sini harapannya kita nggak muluk-muluk, yang penting kita udah bisa masuk ke 10 besar aja dan nggak sampai terlempar ke posisi 12, karena kalau kita start dari posisi 12 otomatis kita bakal kesusahan untuk mengejar rival yang ada di baris depan, karena kita di akselerasi di awal start kita nggak sekuat Ducati, jadi perlu waspada untuk kualifikasi kedua. Dan Rins kali ini masih menjadi pole dengan waktu 1 menit 35,745, cukup kencang, dan kita apakah bisa di setup pertama dekati gap atau range waktu dari Alex Rins. Ini dia menuju high speed corner terlurus, dan ternyata kita nggak bisa untuk mendekati waktu dari Rins di set pertama, cukup jauh 0,4. Tapi ada plusnya sih kalau kita balapan dengan kondisi cuaca mendung. Kalau mendung kan kita nggak perlu pakai kompon yang hard banget untuk depan, karena emang ini meskipun cuacanya panas, tapi karena suhu udaranya nggak terlalu panas, itu bisa membuat keseimbangan bagi pembalap yang menggunakan kompon ban soft dan medium. Oke, 0,4. Nampaknya kita masih jauh setengah detik dari Alex Rins yang ada di posisi pertama. Menyisakan 2 sektor lagi, bisakah Aprilia RSGP dengan Rins Rio untuk mendekati Alex Rins serta Yamaha untuk baris depan atau roda depan di GP Argentina kali ini. Dan di final sektor udah merapat 0,2, makin tipis, makin ada kemungkinan kita bisa untuk menggeser posisi pertama dari Suzuki. Oke, final sektor, 2 tikungan lagi dan cukup melebar. Astaga, kita malah akan waktu di sini cuy. Oke, tikungan terakhir dan kita bakal melihat posisi berapa kita. Ternyata posisi ke-6, lumayan. Posisi kedua kita kayaknya nggak usah nge-push karena ini udah cukup banget. Kita nggak terlalu maksa-maksa banget karena kita tahu gimana potensi kita di nanti tepatnya untuk sesi race-nya di GP Termas akhir aja kali ini. Dan ternyata bener aja kita masih stay di posisi ke-6. Sementara Valentino Rossi, Alex Marquez menjadi rekan kita yang berada di baris kedua atau di bersama teman kita di row kedua. Dan starting gridnya ini kayaknya menarik banget karena ada Aprilia, 2 Aprilia yaitu Alex Espargaro sama Rins Rio berada di 10 besar. Dan kali ini Alex Espargaro bakalan start dari posisi ke-8 bersama dengan Taka dan juga Maverick Vinales di row ketiga. Prago Morbidelli hanya di posisi ke-12. Oke, here we go to MotoGP race-nya Argentina Grand Prix kali ini. Hari ini Alex Rins sama Quartararo bakalan start dari baris depan, dan juga ada Pecco Bagnaia di posisi 3. Dan hari ini bisa nggak nih Alex Rins dikalahkan sama Quartararo? Yang notabene Quartararo kali ini kayaknya bakal kuat juga, karena mengingat di sini sirkuitnya banyak tikungan cepat yang klop sama mesin inline 4 macam Yamaha sama Suzuki. Nah, Miguel Oliveira kali ini harus berada di posisi paling, maksudnya di urutan belakang, karena kita udah lama banget, maksudnya udah terlalu lama bagi Oliveira kemarin di musim lalu selalu berada di baris depan menggantikan pembalap yang emang notabene kuat di baris depan. Kali ini Rins Rio bersama dengan almarhum Fausto Gresini. Dan hari ini kita pakai kompon soft hard aja karena di sini tikungannya belakang itu kita harus pakai hard, itu wajib banget. Banyak high speed karena kita bakal meminimalisir adanya tingkat kehabisan ban yang lebih cepat, lebih dini gitu kan. Oke, kali ini sesi warm up lap Valentino Rossi, Alex Marquez start dari baris kedua di posisi keempat dan kelima. Joan Mir
juara dunia musim lalu berada di posisi ke-14 dan Luca Marini start dari posisi ke-19. Lumayan sih, lumayan jauh banget asli. Riders just have one thing on their mind now, being the first to cross the finish line. Oke semua, ini dia sesi kelas MotoGP untuk Termasri Hondo, Argentina, Gerbex, and on the way Alex Marquez, Valentino Rossi melesat ke posisi ke-4 dan ke-5. Maverick Vinales overtaking ke posisi ke-6 bisakah Aprilia RSG mendekati Ducati milik Pecco Bagnaia. Kita overtaking Alex Marquez masih belum bisa, nampaknya kita masih kalah di literasi. Dan Maverick Vinales 2 Yamaha, Valentino Rossi, Maverick Vinales kuat sekali Taka kembali merangsek menghantam RSGP milik Chris Rio. Dan di high speed Gunner mengejar, bisakah kita mengejar, dan nampaknya Brad Binder crash di belakang saya sekali. Lalu mengejar Alex Marquez posisi ke-6. Mampukah kita mengejar? Dan masih belum bisa, kita tinggal jauh. Di top speed kita ketinggalan jauh banget sama dua Honda. Masih ada Honda dengan Yamaha. Gila banget sih ini. Emang paling beda banget performa di top speed antara Aprilia sama Honda dan Yamaha. Dan di high speed corner tikungan ke-6 kembali mengejar, fokus mengejar. Oke, mulai rapat dan cukup melebar bagi Aprilia. Kita hard braking di sektor ketiga. Overtaking Alex Marquez dan akhirnya di high speed corner tikungan ke-8 kita bisa mengovertaking, reverse langsung serangan balik dari Alex Marquez ke posisi ke-6 di sini, dan Valentino Rossi berhasil tembus ke posisi 3 menggeser Pecco Bagnaia. Maverick Vinales kembali berjuang di posisi ke-4. Dan kali ini kita cukup terlalu dalam tadi, tapi untungnya kita nggak sampai crash karena kita menginjak kerap tadi cuy. Jadi final sektor perlahan masuk. Overtaking Maverick Vinales masih belum bisa, cukup melebar dan kita sayang sekali. Oke, kembali Nakagami menghantam Rio untuk posisi ke-6. Cukup kasar tadi bagi Taka untuk overtaking RSGP Aprilia, tapi untungnya kita dalam kedua kali ini masih bisa bertahan di posisi ke-6 hingga sekarang di sektor pertama. Dan lagi-lagi ternyata Suzuki Rider yaitu Alex Rins berada di posisi pertama. Pada tadi gue inginnya itu waktu di awal start kita pengen coba untuk masuk ke dalam agar bisa langsung membuat Alex Rins melebar agar ada pembalap baru yang menang di sini. Tapi nggak masalah, ini masih dua seri si Alex Rins mendominasi. Besok di RS bakal coba untuk overtaking atau menggeser posisi pertama dari Alex Rins di klasemen. Masih mengejar Maverick Vinales, mencoba slip trim dan bagus sekali. Dapat banget cuy. Oke, akhirnya kita ngedapetin slip trim. Kita langsung aja blocking langsung mendekati Pecco Bagnaia itu posisi ke-4. Dan beruntungnya kita dengan cara slip trim kita bisa mengalahkan Maverick Vinales tadi. Kembali berdua dengan Ducati. Pecco Bagnaia Desmo GP21 melawan RSGP 21. Kita overtaking Pecco Bagnaia dan di entry corner tikungan ke-7 kita sukses menggeser posisi keempat dari Ducati Factory, yaitu membalap Pecco Bagnaia dari Italia. Luar biasa akhirnya duo Italia, maksudnya motornya Ducati sama Aprilia berhasil tembus ke 5 besar. Misalnya fokus mengejar mendekati 3 pembalap yang ada di roda depan, yaitu Alex Rins, Quartararo, sama Valentino Rossi. Dan ini kayaknya kita butuh waktu lama untuk bisa mendekati 3 orang di depan karena jaraknya udah jauh banget, apalagi kita pakai Aprilia nggak pakai Ducati. Yang emang notabene Aprilia RSGP bukan motor sekuat Ducati cuy. Jadi kita harus hati-hati aja, kita nggak boleh crash. Kita tetap ngepost tapi kita nggak boleh crash. Kita di sini nggak terlalu mikirin ban karena udah aman banget. Soft hard itu udah aman banget di sini karena emang itu pilihan yang pas meskipun cuaca mendung, tapi ban belakang wajib pakai hard karena tikungannya banyak tikungan cepat, apalagi kita suka banget yang namanya tarik gas dengan sangat kuat cuy di akselerasi. Makanya hari ini gue pakai kompon soft hard karena emang kita selalunya kalau pakai ban medium di Argentina selalu kehabisan ban nanti di akhir-akhir balapan. Oke, track lurus. Nah hari ini gapnya masih cukup jauh 1,5 dari Valentino Rossi, sementara dengan Bagnaia 1,2. Tumben banget Ducati di sini nggak sekuat Austin kemarin dia. Jadi ya ngelebar. Kita terlalu late braking, terlalu berambisi nih. Kita terlalu menggebu-gebu untuk mengejar Ducati Valentino Rossi serta Quartararo. Tapi kalau nggak gitu kita nggak bakal bisa mencari limit dari motor kita. Makanya kita bakal ngepush saja kayak si Marquez yang ngepush terus sampai limit, sampai mengetahui di manakah batasannya. Oke, sektor ketiga high speed corner tikungan ke-8 menuju ke 9 depan tepatnya. Di chikan di depan cukup menanjak hati. Oke, makin rapat. Sementara kali ini ternyata kondisi ban depan kita
ternyata udah mulai berubah dan udah mulai memanas. Ini yang berarti mengindikasikan bahwa kita sering banget membuat late breaking kayak tadi di tikungan kelima, ya emang kita butuh banget supaya bisa ngegetin rival yang ada di depan. Oke, final sektor 2 tikungan lagi dari semakin ramai dengan Quartararo serta Valentino Rossi dengan rombongan pembalap inline 4. Oh iya, ini di depan itu inline 4 semua yang gak ada yang V4 loh cuy. Cuman Aprilia aja, gokil. Oke, lap keempat, 3 lap lagi MotoGP Argentina Termas Rio Hondo Circuit. Siapa yang bakal menang antara 4 rider yang ada di depan, yaitu Rins, Quartararo, Valentino Rossi, serta Luis Rio. Soalnya mereka ini memiliki potensi yang cukup kuat dan hingga saat ini ternyata belum ada tanda-tanda siapakah yang bakal menang. Kalau misalkan si Alex Rins ngelebar atau mungkin lambat, otomatis Quartararo sama Rossi bakal langsung mendapatkannya. Tapi kalau si Rins terlalu cepat, kemungkinan ya bakalan si Rins yang bakal terus ada di depan. Tapi kita nggak boleh lengah cuy, kita nggak boleh nyerah karena masih ada 2 lap lagi, 3 lap maksudnya yang bakal kita manfaatin. Berhubung sekarang ini kita udah lagi feeling good banget nih, dan kayaknya menggebu-gebu ini serasa kayak pengen ngeledakin semua performa yang ada di RSGP. Dan makin kesini ini motornya makin enak banget, makin nyaman di tikungan. Cuman ya itu tadi kelemahannya cuma di track lurus aja, dan emang itu kalah banget sama Honda, Yamaha, serta Ducati. Kalau kita slipstream kemungkinan menang masih bisa, cuman ya ini jaraknya jauh banget sama Rossi, makanya kita harus butuh perkata lagi nanti di final sektor, tepatnya di 2 tikungan sebelum garis finish. Nah, kali ini final sektor 0,9 dengan Rossi. Nah, Pecco Bagnaia masih di belakang kita, cukup jauh. Hari ini Pecco kurang bagus. Kayaknya Ducati emang paling kurang pas untuk balapan di sirkuit yang notabene banyak tikungan cepat. Oke, final corner menuju lap kelima dan 2 lap lagi. Kali ini Luis Rio menjadi fast lap luar biasa. Akhirnya Aprilia RSGP berhasil mendekati Valentino Rossi ke posisi ketiga. Dan semakin rapat dengan 3 rival di depan kali ini. Mampukah kita dengan Luis Rio serta RSGP untuk melibat semua pembalap dengan mesin inline 4? Lihat nih, makin rapat yang berarti kita ada kemungkinan besar untuk bisa tembus ke depan bertarung sama 3 rival, yaitu Rins, Maverick Vinales, Quartararo sama si Valentino Rossi. Sorry banget cuy. Nah, jauh dong. Wah, gokil. Wah, emang gak sih terus kita kewalahan banget cuy. Tapi di entry corner kita udah lebih kuat daripada mereka. Nah, kita lihat breaking mendekati Valentino Rossi dan akhirnya semakin rapat. Yes, ada peluang nih. Ada peluang bagi Aprilia untuk menggeser Yamaha SRT tepatnya. Dan hari ini kondisi ban depan kita sangat-sangat baik dalam pekerjaannya. Oke, sektor ketiga tikungan ke-7 dan kerabat semakin depan Valentino Rossi, makin jelas kita bisa mengalahkan Valentino Rossi di sini untuk MotoGP Argentina. Dan 3 rider bakal kita geser semua sekaligus mulai sekarang di awal mula sektor keempat. Oke, tikungan ke-11 0,2 gap dengan Valentino Rossi sangat rapat. Dan menuju 2 tikungan terakhir, kita coba untuk mendekati Valentino Rossi dengan late braking. Dan kali ini kita late braking, kita hard braking from Rins dan malang lebar. Tapi tenang, masih ada akselerasi. Dan menuju entry corner tikungan pertama di lap ke-6, di final lap MotoGP Argentina. Kita mengejar, kita overtaking Valentino Rossi dari akhirnya mendekati Rossi. Kita overtaking dari sisi kiri ke kanan, kita late braking dan kita masuk overtaking dari sisi terdalam. Kembali berduel side by side. Rossi melesat kembali berdua dengan Valentino Rossi di sini. Tikungan kedua, tikungan kedua, dan Rossi kembali kuat, kita overtaking lagi Valentino Rossi di sini. Dan akhirnya kita overtaking Valentino Rossi. Dan Rossi melebar, bagus sekali. High speed corner, tikungan ketiga, trek lurus. Masih mengejar, mencoba slipstream dari belakang Valentino Rossi. SRT Rider, Aprilia Rider duel. Kita overtaking Valentino Rossi dari sana, akhirnya bagus sekali. Kita overtaking Valentino Rossi di entry corner. Kita block pas langsung dekati Quartararo. Kita cuma lebar tadi dan akhirnya bagus ngelebar, nggak ngelebar. Dan dia akselerasi kembali duel lagi. Ke posisi kedua dari Quartararo. Bagus sekali Aprilia, comeback terbaik Aprilia di GP Termas Rio Hondo. Dan di entry corner 37 mendekati Quartararo. Kita overtaking Yamaha Monster Energy. Apakah bisa? Ternyata masih belum bisa. Nah, kali ini high speed corner sektor ketiga tikungan ke-8 dekati Quartararo. Dikit lagi. Dan ini dia final chicane. Bisakah? Apakah ada kemungkinan bagi Aprilia mengisi posisi kedua dari Quartararo? Oke, fokus Q fighting.
fokus mengejar Kotaro, mencari peluang di sini, mencari peluang di final sektor. Kita lihat breaking, perlahan masuk, kita tarik cross rem, kita let breaking, kita overtaking. Yamaha Raiden akhirnya bagus sekali melebar keduanya. Dan Rossi kembali ke kita di final Rossi, dan akhirnya kita berhasil. Malah Kotaro masuk, astaga, kita kalah di final corner sama Kotaro. Kita terlalu lebar tadi, gara kita terlalu berambisi untuk nge-defense si Rossi yang ada dari sisi kanan. Wah, parah Jo, ini parah banget. Tikungan terakhir loh, kita udah mulai posisi kedua, malah kita digeser tiba-tiba sama Kotaro. Gara kita terlalu berfokus dari Valent Rossi yang ada di sisi kanan. Tahu-taunya malah si Kotaro yang mencari peluang, dan akhirnya kita harus puas untuk finish di urutan ketiga. Dan aduh, ini benar-benar ya ampun, tipis banget daripada ya Allah. Oke, kali ini kita hanya bisa untuk posisi ketiga, kita nggak apa-apa, kita legowo aja karena masih ada 18 seri lagi, masih ada 17 seri lagi yang bakal kita jalani untuk bisa menjadi seorang juara dunia baru dengan Aprilia. Mustahil, tapi coba aja sih. Nah, kali ini Rins, Kotaro, Rins Rio berhasil mengisi podium. Sementara Valent Rossi, Pecco Bagnaia, Alex Marquez Oliveira, Maverick Vinales hingga Jack Miller mengisi posisi keempat hingga posisi 9 di GP Termas Argentina kali ini. Dan saya banget dua KTM yaitu Iker Lecuona sama Brad Binder harus crash di GP seri ketiga, sayang sekali. Nah, untuk kesempatan kali ini poin kita di sini masih ada di posisi kedua dengan selisih yang cukup jauh sama si Alex Rins dengan selisih 22 poin. Jadi besok di Harris kita nggak bakal biarin si Alex Rins start di baris depan. Kita bakal berusaha untuk berada di depan karena kita nggak bakal biarin Alex Rins meninggal kita di klasemen dengan sangat-sangat mudahnya. Apalagi nampaknya si Alex Rins bakal selalu mendominasi. Tapi kita pokoknya besok bakal harus bisa menjadi pole di sesi kualifikasi. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. Good for the team's morale. 16 points more in the ranking and the knowledge that the rider bike unit is extremely competitive. Here are the stars of the day enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.